Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 11 orang yang terdiri dari saya sendiri, Aditya Pratama. Kemudian ada Ibu Agnes, ada Ibu Rosi Febritasari, ada Bapak Agung Santora, ada Bapak Muhammad Odi, ada Bapak Erik, ada Bapak Indra Birlian, ada Bapak Muhammad Reza Pahlevi, ada Bapak Muhammad Yulisman, ada Bapak Ibu Rahmi Angela, kemudian ada Bapak Wendy. Dalam hal ini, kelompok 2 akan mempresentasikan 2 studi kasus. Studi kasus yang pertama itu adalah Is Social Business a Good Business? Yang kedua, New Cloud Database Tool Help Vodafone VG Make Better Decision. Untuk yang pertama, Is Social Business a Good Business? Ketika perusahaan semakin tersebar di pasar global, bisnis semakin berlari ke teknologi kolaborasi tempat kerja, termasuk alat-alat untuk jejaring sosial internal. Alat-alat ini dapat mendorong kolaborasi karyawan dan berbagi pengetahuan, serta membantu karyawan membuat keputusan yang lebih cepat, mengembangkan ide yang lebih inovatif untuk produk dan layanan, dan menjadi lebih terlibat dalam pekerjaan dan perusahaan mereka. Adopsi jejaring sosial perusahaan internal juga didorong oleh banjir email yang biasanya diterima karyawan setiap hari dan semakin tidak dapat ditangani. Ratusan pesan email harus dibuka, dibaca, dijawab, diteruskan atau dihapus. Misalnya, 2 grup yang berbasis di Winnipeg, Manitoba, yang memproduksi sampel cat warna dan sistem warna untuk perusahaan cat di seluruh dunia, mampu menghilangkan 125.000 email berlebih per tahun dengan mengadopsi alat kolaborasi sosial Salesforce Chatter. Managing Director Emerick Duha yang dulu menerima 50 email setiap pagi dari Asia, Eropa, dan Australia, sekarang memiliki feed chatter dari semua yang terjadi di perusahaan. Pendorong lain dari jejaring sosial perusahaan adalah kelelahan aplikasi. Untuk berkolaborasi, banyak karyawan harus masuk ke banyak aplikasi, menciptakan pekerjaan tambahan. Sistem jejaring sosial perusahaan kontemporer seringkali mengintegrasikan banyak kemampuan dalam satu tempat. Studi terbaru menemukan bahwa alat kolaborasi dapat efektif dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sekaligus memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Produk-produk tersebut juga memperluas potensi inovasi, namun tidak semua perusahaan berhasil menggunakannya. Implementasi dan adopsi jejaring sosial perusahaan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada budaya organisasi, kompatibilitas alat-alat ini dengan proses bisnis perusahaan. Teknologi tersebut tidak akan memberikan manfaat jika diterapkan pada proses bisnis dan perilaku organisasi yang cacat. Alat kolaborasi digital seperti Microsoft Teams, Chatter, Yammer, Zoom, dan Webex yang ditambahkan ke email, SMS, dan pesan dapat melibatkan karyawan dalam terlalu banyak interaksi, sehingga menyisakan lebih sedikit waktu untuk pemikiran individu yang mendalam dan pemecahan masalah. Ketika perusahaan memperkenalkan teknologi media sosial baru dan juga teknologi lainnya, sejumlah besar karyawan menolak alat baru tersebut, berpegang pada cara lama, termasuk email, karena mereka lebih akrab dan nyaman. Ada perusahaan di mana karyawan telah menggandakan komunikasi pada media sosial dan email, meningkatkan waktu dan biaya untuk melakukan pekerjaan mereka. BASF, produsen kimia terbesar di dunia, dengan anak perusahaan dan perusahaan patungan di lebih dari 80 negara, melarang beberapa tim proyek menggunakan email dan mendorong karyawan menggunakan alat media sosial baru. Bisnis sosial membutuhkan perubahan pola pikir, termasuk kemampuan untuk melihat organisasi secara demokratis dalam cara yang lebih datar dan lebih horizontal. Sebuah bisnis sosial jauh lebih terbuka untuk ide semua orang. Seorang sekretaris, pekerja lini produksi, atau karyawan penjual mungkin menjadi sumber ide besar berikutnya. Akibatnya, membuat orang menganut alat bisnis sosial membutuhkan pendekatan yang lebih menarik, yang melibatkan pekerja dan menawarkan mereka cara yang jauh lebih baik untuk bekerja. Dalam kebanyakan kasus, mereka tidak dapat dipaksa untuk menggunakan aplikasi sosial. Kemampuan perusahaan untuk mengelola jejaring sosial dan berbagai konten digital dapat membantu atau meyakini suatu organisasi. Jejaring sosial dapat menyediakan sumber informasi yang kaya dan beragam yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi organisasi.
atau dapat digunakan untuk mendukung kelompok-kelompok organisasi yang sudah ada sebelumnya, yang terdiri dari orang-orang yang berpikiran sama, yang enggan berkomunikasi dan bertukar pengetahuan dengan orang luar. Produktivitas dan moral akan jauh jika karyawan menggunakan jejaring sosial internal untuk mengkritik orang lain atau mengejar agenda pribadi. Aplikasi bisnis sosial yang dimodelkan pada platform yang menghadap konsumen seperti Facebook dan Twitter tidak akan selalu bekerja dengan baik dalam suatu organisasi atau departemen organisasi yang memiliki tujuan yang tidak kompatibel. Apakah perusahaan akan menggunakan bisnis sosial untuk operasi, sumber daya manusia, atau inovasi? Platform media sosial yang akan bekerja paling baik bergantung pada tujuan bisnis spesifiknya. Selain itu, karyawan yang telah secara aktif menggunakan Facebook dan Twitter dalam kehidupan pribadi, mereka seringkali ragu untuk menggunakan alat sosial yang serupa untuk tujuan kerja, karena mereka melihat media sosial terutama sebagai sarana informal dan pribadi untuk mengekspresikan diri dan berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Sebagian besar manajer ingin karyawan menggunakan alat sosial internal untuk berkomunikasi secara informal tentang pekerjaan, tetapi tidak untuk membahas masalah pribadi. Karyawan yang terbiasa dengan Facebook dan Twitter mungkin kesulitan membayangkan bagaimana mereka dapat menggunakan alat sosial tanpa menjadi pribadi. Ini berarti bahwa alih-alih berfokus pada teknologi, bisnis harus terlebih dahulu mengidentifikasi bagaimana inisiatif sosial benar-benar akan meningkatkan praktik kerja untuk karyawan dan manajer. Mereka membutuhkan pemahaman yang lebih rinci tentang jejaring sosial, bagaimana orang-orang saat ini bekerja, dengan siapa mereka bekerja, apa kebutuhan mereka, dan langkah-langkah untuk mengatasi bias karyawan dan resistensi. Strategi bisnis sosial yang sukses membutuhkan kepemimpinan dan perubahan perilaku. Hanya mensponsori proyek sosial saja tidak cukup. Manajer perlu menunjukkan komitmen mereka terhadap gaya kerja yang lebih terbuka dan transparan. Karyawan yang terbiasa berkolaborasi dan melakukan bisnis dengan cara yang lebih tradisional membutuhkan insentif untuk menggunakan perangkat lunak sosial. Mengubah organisasi untuk bekerja dengan cara yang berbeda membutuhkan melibatkan orang-orang yang paling terlibat dan tertarik untuk membantu, serta merancang dan membangun lingkungan kerja yang tepat untuk menggunakan teknologi sosial. Manajemen perlu memastikan bahwa upaya jejaring sosial internal dan eksternal perusahaan memberikan nilai nyata bagi bisnis. Konten pada jaringan perlu relevan, terkini, mudah diakses. Pengguna perlu dapat terhubung dengan orang-orang yang memiliki informasi yang mereka butuhkan dan yang sebaliknya akan berada di luar jangkauan atau sulit dijangkau. Alat bisnis sosial harus sesuai dengan tugas yang ada dan proses bisnis organisasi, dan pengguna perlu memahami cara dan alasan menggunakannya. Sebagai contoh, Goddard Space Flight Center NASA harus meninggalkan jejaring sosial perusahaan yang dibuat khusus yang disebut Facebook, karena tidak ada yang tahu bagaimana alat sosialnya dapat membantu orang melakukan pekerjaan mereka. Facebook telah dirancang dan dikembangkan tanpa mempertimbangkan budaya dan politik organisasi. Ini bukan fenomena yang terisolasi. Dimensi data menemukan bahwa 1/4 dari 900 perusahaan yang disurveinya lebih fokus pada keberhasilan implementasi teknologi kolaborasi daripada bagaimana cara penggunaannya dan diadopsi. Meskipun ada tantangan yang terkait dengan meluncurkan jaring sosial internal, ada perusahaan yang menggunakan jaringan ini dengan sukses. Salah satu perusahaan yang telah berhasil menjalankan bisnis sosial adalah Standard Bank, penyedia layanan keuangan terbesar di Afrika, yang beroperasi di 33 negara, termasuk 19 di Afrika. Standard Bank telah menggunakan bisnis sosial untuk mengikuti perkembangan bisnis abad ke-21. Bank menggunakan Microsoft Yammer untuk membantu menjadi organisasi yang lebih dinamis. Penggunaan Yammer di Standard Bank mulai meningkat pada tahun 2013 ketika bank menggelar konferensi penting untuk para eksekutifnya di seluruh dunia dan mencari platform kolaborasi untuk mengkomunikasikan logistik konferensi dan memposting konten
seperti presentasi PowerPoint. Banyak agensi dan konsultan yang bekerja untuk bank menggunakan Yammer dan menyukai alat tersebut. Setelah peserta konferensi melihat betapa intuitif dan bermanfaatnya Yammer, mereka ingin menggunakannya dalam operasi mereka sendiri. Penggunaan meledak, dan jaringan sosial Yammer tumbuh menjadi lebih dari 20.000 pengguna hanya dalam 6 bulan setelah Standard Bank mengadopsi versi Enterprise. Belinda Carreira, Kepala Eksekutif Pemasaran Interaktif Standard Bank, juga menjangkau departemen yang paling mungkin mendapat manfaat dari jejaring sosial perusahaan. Standard Bank memiliki lebih dari 400 grup sosial Yammer, banyak yang diorganisir di sekitar proyek dan pemecahan masalah, seperti menemukan solusi kartu kredit yang bekerja dengan baik di negara-negara Afrika. Yammer telah menjadi platform untuk mendengarkan, di mana karyawan dapat dengan mudah berbagi kekhawatiran dan wawasan mereka. Yammer juga digunakan untuk pendidikan internal. Yammer memungkinkan pelatih untuk menyajikan materi yang lebih visual dan bervariasi daripada di masa lalu, termasuk video dari internet. Di beberapa lokasi, internet mungkin down selama setengah hari, tapi karyawan standar masih dapat mengakses Yammer di ponsel mereka. Carreira mencatat bahwa adopsi dan penggunaan alat sosial seperti Yammer yang sukses akan mengalami hambatan tanpa perencanaan yang tepat dan dukungan organisasi. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Carreira merekomendasikan agar implementasi Yammer bekerja sama dengan Departemen TI organisasi, tim risiko dan kepatuhan, sumber daya manusia, Departemen Komunikasi, dan kepemimpinan eksekutif di seluruh organisasi. Selain sumber daya internal, Standard Bank memanfaatkan keahlian yang disediakan oleh Yammer dan Microsoft. Northwards Housing adalah sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan layanan perumahan terjangkau di Manchester, Inggris. Memiliki budaya organisasi yang terbuka, yang mendorong komunikasi dua arah dan transparansi informasi. Northwards memiliki 340 karyawan yang melakukan segala hal mulai dari penagihan sewa hingga penjadwalan perbaikan dan pemeliharaan. Kebersihan organisasi tersebut menginginkan cara untuk bertukar informasi secara internal dan dengan pelanggannya yang mudah digunakan dan tidak memerlukan banyak waktu untuk pembaruan teknis. Northwards memperkenalkan Yammer pada tahun 2012 dan sekarang memiliki 85% karyawan yang terlibat dalam jaringannya. Steve Finnegan, Kepala Efektivitas dan Komunikasi Bisnis Northwards, percaya bahwa dukungan eksekutif sangat penting untuk pertumbuhan jaringan. CEO Northwards secara teratur berpartisipasi dalam diskusi, memposting tautan ke berita yang menarik dan menerbitkan blog. Direktur eksekutif organisasi yang awalnya skeptis tentang manfaat Yammer sekarang secara akut memposting konten di jaringan dan menjawab pertanyaan.